Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala telah berkata li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithuka, maukah kamu tak beritahu bisintaini dengan dua perbuatan, man fa'alahuma dakhalal jannah, barang siapa mengerjakan keduanya maka dia masuk surga. Kulna, kami bilang, bala, iya, kami pengen diberitahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, yahfazur rajulu, seorang laki-laki, wanita juga masuk, menjaga ma perkara, baina faqmaihi, yang terletak di antara dua rahangnya. Jadi yang pertama adalah menjaga perkara yang di antara dua rahang, maksudnya lidah. Pertama, amalan jaga lidah. Wama, dan perkara baina rijlaini, yang terletak di antara dua kaki, rijlai, yang dimaksud adalah kemaluan. Kalau orang bisa menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya dari perkara yang haram, maka dijamin Nabi masuk surga. Semoga termasuk kita. Dan di antara perwakilan lidah adalah tulisan. Bahkan tulisan itu dari satu sisi lebih awet daripada lidah. Siapa yang nulis sesuatu yang bermanfaat, maka selama tulisan itu masih ada, terus pahalanya mengalir kepada dia. Nulis sholawat, selama tulisannya masih ada, terus mengalir untuk dia pahalanya 24 jam. Berbeda dengan lidah, kadang-kadang selepas berhenti, yang dengar juga sudah lupa, kalimatnya tidak berterusan seperti tulisan. Maka di antara jaga lidah adalah dengan jaga tulisan kita. Seperti dikatakan oleh para ulama, tulisan itu adalah ahadul lisanaini. Lidah itu terbagi dua, lidah yang ngomong, yaitu lidah yang sedang kita gunakan untuk ngomong itu. Salah satunya lagi lidah yang enggak punya lidah, omongan yang tanpa menggunakan lidah, yaitu dengan tulisan tadi. Maka diceritakan oleh sebagian ulama, orang zaman dulu itu memahami bahwa tulisan adalah bagian dari amalan, bahkan kadang-kadang lebih awet daripada omongan. Maka orang zaman dulu paham kalau mereka menulis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selepas nama Nabi ditulis dengan lengkap, karena ini amalan. Bukan ditulis sod ain atau ditulis sol'am, yang akhirnya artinya enggak jelas. Maka ada orang yang dibisi oleh setan. Ada seorang yang pertama kali mencontohi keburukan. Dia menulis sallallahu alaihi wasallam dengan disingkat. Disingkat sol'am atau disingkat sod ain. Seperti kalau kita nulis sallallahu alaihi wasallam SAW. Maka orang tadi akhirnya karena jadi contoh yang enggak baik, merugikan orang yang niru dia seluruh dunia kan sampai sekarang. Maka hidupnya enggak berkah. Akhirnya suatu saat dia ini kena masalah yang akhirnya tangan dia ini kepotong. Maka kita
Jangan lupa menjaga perwakilan lidah kita yang berupa tangan itu. Kadang-kadang tembok di pondok dicoreti, rehal-rehal dicoreti, selama masih bisa dibaca itu ada hisabnya loh itu. Kalau nggak bisa dibaca, ya wallahu alam. Rawahu Tabarani wa Ahmad wa Abu Ya'la bin Ahmihi wa rijaluhu thiqat. Yang jelas itu kedzaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Faqman artinya Al-Faqman bi fathil fa wa iskanil qaf huma. Al-Faqman itu al-lahyani, dua rahang. Wa an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu anna an-nabiy bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man hafidha ma baina faqmaihi wa fakhidhaihi dakhala al-jannah. Rawahu Tabarani bi isnadin jayyid. Barang siapa yang menjaga perkara yang antara dua rahangnya, lidahnya, wa fakhidhaihi dan kedua pahanya, kemaluannya, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Rawahu Tabarani bi isnadin jayyid. Dan ini dalam mafhum hadis yang lain, orang itu tidak akan benar sebelum hatinya benar. Dan hatinya tidak akan benar sebelum lidahnya benar. Maka hati dengan lidah itu kan sama-sama organ kita. Dan keduanya sama-sama di tubuh kita. Ya saling pengaruh-mempengaruhi. Lidah mempengaruhi hati, hati mempengaruhi lidah. Maka perbaikan hati juga disempurnakan dengan perbaikan lidah. Orang itu begitu mau beriman, kalau dia enggak ada udzur, lidahnya harus menyatakan beriman. Padahal iman kan letaknya di hati aslinya. Tapi lidah suruh ngomong, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah merintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Kemudian Allah menyempurnakan perintahnya supaya orang-orang beriman ngomong yang benar. Ngomong yang lurus. Maknanya orang itu kalau ngomongnya enggak lurus, ya dia belum bisa mempraktekkan takwa dengan sesuai yang diridhai oleh Allah. Karena takwa itu ya termasuk ngatur lidah itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa kharaja Abu Syai' ibn Hayyan bi isnadi an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Manakah amalan yang lebih dicintai oleh Allah? Qal, rawi mengatakan, fasakatu, maka semua sahabat yang ditanya Nabi diam. Falam yujibu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Nabi. Qal, Nabi bersabda, huwa, amalan yang paling dicintai Allah, hifdzul lisan, menjaga lidah. Allah. Wa kharaja Tabarani bi isnadihi an Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam la yablughu al-'abdu haqiqatal iman hatta yahzuna lisanah. La yablughul 'abdu, seorang hamba tidak akan sampai hakikatul imani, pada hakikatnya iman. Di antara artinya hakikat adalah kenyataan. Ini hakikat apa baru khayalan nih? Ini beneran kalau bahasa kita, ini beneran atau bohongan itu. Nah, beneran itu bahasa Arabnya adalah hakikat.
orang belum sampai kepada kenyataannya iman yang memang nyata ada pada dirinya. Sebelum dia menjaga, mengontrol lidahnya. Maka orang yang telah sampai hakikatnya iman ya saf awal para anbiya. Maka para anbiya tidak pernah keliru omongnya. Selepas para anbiya, para sahabat. Maka sekian banyak diriwayatkan sahabat itu begitu hati-hatinya kalau mau berbicara. Bahkan banyak dari beliau-beliaunya termasuk yang dinukilkan dari Sayyidina Abu Bakar meletakkan kerikil-kerikil untuk mereka kemut, mereka kulum supaya membantu mereka mengontrol lidahnya. Biar kalau lidahnya mau buka itu ditata dulu ini mau digunakan untuk apa. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman بسم الله الرحمن الرحيم